nanti wujud yang seperti ini lebur. Kita itu bukan wujud yang seperti ini. Memang itu suatu proses untuk mengenal wujud yang di dalam. Kita harus bercermin dulu dengan wujud yang seperti ini, tapi bukan ini. Lanjutkan lagi, leburkan lagi wujud ini. Lah umpama gini, umpama kita mengatakan, oh kesejatian itu wujudnya seperti ini, seperti raga. Lah ketika meninggal, raganya ditinggal, wujud kita seperti apa? Ayo, mulailah nikmati nafas. Sadari nafas, nikmati nafas. Karena di balik nafas itu ada keindahan, di balik nafas itu ada kemakmuran, di balik nafas ada ketenangan, di balik nafas ada ilmu, di balik nafas ada pengetahuan, di balik nafas ada pencerahan, di balik nafas ada sang hidup. Rahayu Mas Is, ketika kita diperlihatkan oleh diri kita sendiri gimana hakikatnya kita sedang melihat sifat kita sendiri. Kita sedang melihat anasir diri kita sendiri. Kita sedang melihat nafsu kita sendiri. Dan semua wujudnya seperti ini. Jadi ketika kita melihat wujud kok seperti ini, oh di sana itu tidak ada apa-apa, alamnya itu terang benderang, ngungkuli terangnya lampu neon. Terus di sana yang ada hanya saya, wujudnya seperti apa? Seperti ini. Belum. Belum. Bukan itu. Heningkan lagi, murnikan lagi. Nanti wujud yang seperti ini lebur. Kita itu bukan wujud yang seperti ini. Memang itu suatu proses untuk mengenal wujud yang di dalam. Kita harus bercermin dulu dengan wujud yang seperti ini, tapi bukan ini. Lanjutkan lagi, leburkan lagi wujud ini. Lah umpama gini, umpama kita mengatakan, oh kesejatian itu wujudnya seperti ini, seperti raga. Lah ketika meninggal, raganya ditinggal, wujud kita seperti apa? Wujud kita seperti apa coba? Kan ya tidak seperti ini. Ini sudah ditinggal. Ini sudah ditinggal. Jadi kesejatian itu bukan melihat wujud sosok raga ini, bukan. Bukan itu. Yaitu suatu proses. Iya, itu suatu proses. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan, lanjutkan lagi. Bukan ini, bukan. Nah sekarang di ini aja lah. Orang meninggal, raganya itu ada, tapi batinnya kemana? Batinnya wujudnya seperti apa? Air, umpama dalam itu air. Air itu hanya akan mewujud seperti wadah. Tapi ketika air ini disuntikkan lagi atau dikembalikan ke samudra, seperti apa? Seperti samudra. Samudra itu pun masih apa ya? Masih wadah. Jadi alam semesta beserta isinya ini, semua bentuknya ini sejatinya masih wadah. Nah, yang sejati itu bukan yang seperti itu. Memang nanti ketika sudah benar-benar menyaksikan, ya semua ini adalah dirinya. Tapi bukan ini, gitu loh. Yang kita lihat itu bukan ini, masa iya? Tuhan kok berubah? Energi adalah Tuhan, masa iya energi bisa diukur? Terus apa lagi? Cahaya adalah Tuhan, masa iya? Belum. Iya benar Mas. Dulu aku tiba-tiba diangkat lalu masuk ke tempat yang luas. Saya bisa melihat diriku, iya. Tapi itu masih suatu proses. Ya itu proses contoh Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan ya tetap melewati itu, melihat di alam yang terang, di situ melihat atau berjumpa dengan nabi ini. Tapi kan semua itu ditinggalkan. Semua itu ditinggalkan sampai benar-benar hanya yaitu yang Jibril pun tidak bisa melihat ke sana. Tidak bisa.
Jibril itu hanya sampai ke langit ketujuh di sini doang. Lapis langit ketujuh. Jadi ketika kita masih melihat bentuk fisik raga ini, belum. Bahkan kita melihat suara, aku ini adalah anu umpama, belum. Itu masih suara, belum yang sejati. Ya memang yang sejati, cuman belum pentokannya, belum kesuwungan. Suwung itu nggak ada apa-apa lah. Kalau masih suara, umpama di dalam sana ada orang, saya suruh untuk bicara. Ya saya mendengarkan suaranya, tapi kan saya nggak melihat wujudnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengarkan suaranya. Umpama yang di dalam ngopi umpamanya. Saya dengar dari sini, saya di luar dengar ngopi gitu. Tapi kan saya belum melihat wujudnya. Begitu maksudnya. Dan wujudnya seperti apa? Bukan seperti raga ini, bukan. Jadi penyaksian yang sejati loh yo, itu bukan saya duduk di sini terus ada saya duduk di depan, saya yang di depan menunduk gini mendengarkan wejangan yang saya di sini, belum, bukan itu. Lanjutkan lagi, itu sih masih keterpisahan, masih dua. Kalau tanpa melihat apa-apa ketika meditasi tapi lebih langsung ke rasa dan langsung ke praktek, itu gimana? Ya bagus. Meditasi tanpa sensasi tapi kita semakin sadar. Lah orang yang semakin sadar, otomatis pola pikirnya berubah, sudut pandangnya berubah, rasanya itu selalu damai, dan perilaku pun berubah. Lah kalau meditasi yang dilihat hanya sosok ini, sosok itu, cahaya ini, cahaya itu, pengetahuan ini, pengetahuan itu, tapi laku dalam kehidupan tidak berubah. Ayo murnikan lagi, luruskan lagi niat kita. Karena MD itu untuk apa ya? Ya agar kita menjadi manusia. Ketika menjadi manusia akan memanusiakan manusia. Pada endingnya kita akan bercinta kasih atau berkasih sayang kepada seluruh makhluk, berahmatan lil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa ya, ketika rasa kita rajin meditasi tapi rasa biasa saja dalam kasunyatan, ayo murnikan lagi. Bukan sensasi yang dicari, bukan. Nggih, monggo Bu. Jadi yang masih melihat sosok ini, sosok itu, abaikan. Terus lanjutkan perjalanan. Yang tidak merasakan apa-apa, lanjutkan saja. Yang penting rasa dan laku itu berubah. Makanya apa? Kita nanti akan menjadi manusia yang berahmatan lil alamin, selalu memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluk, kepada alam, kepada manusia, ya kepada seluruh makhluk yang nyata maupun yang goib. Kita meradiasikan, kan kita hidup di alam dunia ini, kalau sudah kenal dengan jati diri, apa tugas selanjutnya? Mengaplikasikan sifat-sifat keilahian. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Ya kita praktekkan sifat welas asih kepada seluruh makhluk. Kita mengalirkan. Makanya gini, para kekasih Allah itu kan ada yang mastur dan ada yang masyhur. Sedangkan yang mastur itu biasanya jarang dikenal oleh orang umum. Tapi beliau-beliau itu melaksanakan tugas, mengemban amanat, menjaga alam. Contoh umpama di suatu daerah itu sangat kacau sekali, sifat, perilaku, karakter dan sebagainya sangat kacau. Di situ akan
taruh para kekasih Allah. Tujuannya untuk apa? Untuk menetralisir, untuk menyadarkan, untuk mengimbangi. Ketika negatif ini lebih tinggi, maka alam ini akan bergejolak. Angin, api, tanah, udara, semua ini setiap detik menginginkan untuk menggulung yang dinamakan manusia. Karena manusia itu telah dikendalikan oleh angkara murka. Nah, para kekasih Allah itulah yang selalu mengalirkan energi kedamaian, energi kasih sayang kepada alam ini, sehingga bencana tidak terjadi. Nanti kalau umpama ini kekasih ini mungkin pergi dari tempat itu, baru di situ kalau selama masih ada enggak gitu. Aku pun seperti itu Mas, jarang melihat apa-apa, tapi hanya rasa yang berubah. Alhamdulillah, nggak apa-apa tuh. Memang sejatinya adalah dikasih nyatanya. Contoh, kita MD merasakan tenang. Lah, rasa tenang ini diaplikasikan di kehidupan nyata. Kita merasakan damai, maka rasa damai itu kita aplikasikan di kehidupan nyata. Itu tanda bahwa MD kita itu berhasil atau sukses. Begono. Tapi kalau MD semakin cerdas, hanya merasakan sensasi selalu mendapatkan pencerahan, terus melihat ini melihat itu, tapi sifat karakter dalam kehidupan nyata justru malah semakin sombong. Itu yang harus dikoreksi kembali. Ada apa dan kenapa? MD menuntut kita ke akhlak yang lebih baik, menghilangkan ego dalam prosesnya. Iya, endingnya adalah akhlak, adab. Makanya harusnya semakin sering MD, kita kesadaran itu naik. Sedangkan kesadaran itu naik, otomatis akan menimbulkan akhlak yang baik. Contoh gini, kita datang ke suatu tempat. Nah, di situ kan pasti ada aturan. Lah, mata kita kan melihat, kita kan mengamati. Oh, di sini seperti ini ya, otomatis kita akan mengikuti yang di situ. Berarti kita punya akhlak. Tapi umpama ada tulisan, jangan bicara keras-keras umpama. Ini kan peraturan. Ketika kita sadar dan kita membaca, oh jangan bicara keras-keras, otomatis kita akan memelankan suara. Tapi sudah ada, jangan bicara keras-keras, kita bicaranya keras, berarti itu belum punya kesadaran, itu tak berakhlak. Loh, kita kemana-mana semua itu ada aturan. Selama kita masih di alam dunia ini, semua ada aturan, ada aturannya. Bong, syariat itu untuk apa ya? Aturan hidup di alam dunia ini. Gitu. Jadi apa ya? Rasa berubah, pola pikir berubah, kata-kata berubah, lakunya pun berubah. Itu MD yang berhasil, maksudnya ada perkembangan, ada pertumbuhan. Kalau MD semakin melihat ini, melihat itu, mengetahui ini, mengetahui itu, malah semakin sombong, ayo koreksi diri lagi. Jangan-jangan ada yang kurang pas gitu, dalam niat, dalam tujuan. Apakah ada orang MD itu semakin sombong? Banyak. Jadi MD nanti akan semakin rendah hati. Banyak orang MD semakin sombong itu banyak. Karena merasa mengetahui, merasa bisa, merasa cerdas, merasa ini. Justru ketika kita sering MD, kita akan semakin nggak merasa gitu loh, nggak mengakui gitu loh.
Justru malah kita ya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ya semua nyatanya kita bisa karena dibisakan. Kita tahu karena diberitahu oleh Yang Maha Tahu. Loh, terus ngapain kita akui? Dalam rasa lo yo, dalam rasa. Nanti malah gini, ketika umpama bu guru lagi ngajar 1+1 sama dengan 2, terus ada muridnya, Bu, 5 kali 25 berapa? Saya nggak tahu, wahai muridku. Karena yang Maha Tahu itu adalah Allah. Iya, kurang bijak juga. Jadi apa ya? ya kondisikan lah gitu, ngempan papan gitu loh. Dimana kita bertuhan dan dimana kita bersosial gitu loh. Ya bener seperti itu, tapi kan kurang bijak gitu loh. Aduh ya Allah, lah ya ntar kayak gitu Pak Guru, Bu Guru ya. Ada muridnya yang tanya, ini katanya, oh saya nggak tahu, Yang Maha Tahu adalah Tuhan kita gitu. Nanti dulu, belum diberitahu. Aduh ya Allah, jadi memposisikan diri gitu loh.